Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dengan Bang Ben dalam seri penelitian kualitatif pajak. Masih membaca buku Reformasi Teks Amnesti bersama dengan Bang Ben, kita melanjutkan pada materi yang terakhir. Check it out! Nah, sekarang kita masuk pada berlakunya pajak bumi dan bangunan, yang sekarang disebut dengan PBB. Nah, reformasi sistem perpajakan nasional seperti digariskan dalam garis-garis besar haluan negara tahun 83 telah menghasilkan 3 undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang KUP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang PPH, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPNBM. Nah, menjelang tutup tahun 1985, lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 tentang PBB. Bersamaan dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah menyambut 7 undang-undang perpajakan pusat dan daerah yang semuanya berobjek tanah atau bangunan. 7 undang-undang tersebut adalah Ordonansi Pajak Rumah Tangga. Tahun 1908. Ordonansi VOC atau Fair Bonding Indonesia tahun 1923, Ordonansi Fair Bonding tahun 1928, Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932, Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942, Undang-Undang Pajak Daerah tahun 57 dan Perpu nomor 11 tahun 1999 tentang pajak hasil bumi. Selain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengumpulkan dana pembangunan, tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 juga untuk menyederhanakan dan meniadakan beban pajak ganda, dan yang tak kalah penting memberikan kepastian hukum. Undang-Undang PBB yang berlaku pada 1 Januari 86 ini terdiri dari 31 pasal, termasuk 4 pasal pidana dan 3 pasal peralihan. Berbeda dengan pajak hasil bumi atau IPEDA yang memajaki tanah atau bumi sebagai sumber pendapatan berdasarkan nilai hasil bumi. PBB memungut pajak atas bumi sebagai kekayaan berupa harta tidak bergerak atau real property, berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Penggunaan nilai jual akan lebih menyederhanakan pelaksanaannya, khususnya di sektor pedesaan. Tidak lagi diperlukan pengumpulan data hasil panen dan harga hasil bumi secara kontinu dalam jangka waktu 10 tahun. Juga, tak lagi diperlukan sawah percobaan atau profile dan permanen dan diambil panenannya secara berkesinambungan. Pencatatan harga hasil bumi di pasaran secara terus-menerus pun tak lagi diperlukan. Di dalam nilai jual telah tercakup semua faktor yang menentukan nilai bumi serta seperti lokasi terhadap prasarana ekonomi atau sosial, kualitas, tanah atau pengairan, jenis tanaman, jenis hak tanah, dan sebagainya. Semuanya langsung bisa diperkirakan nilai jualnya dengan dasar penghitungan nilai jual kena pajak dengan tarif proporsional tunggal 0,5% dari NJKP dari bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pungutan atas PBB adalah nilai jual objek pajak dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Menteri Keuangan yang menetapkan dasar pengenaan pungutan ini. Setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut, letak, rekayasa, kondisi lingkungan, pemanfaatan, dan peruntukan. Undang-Undang PBB juga memuat beberapa ketentuan baru yang menjadikannya lebih memenuhi rasa keadilan.
Selain itu, pemungutan pajak dilakukan pemerintah pusat, namun hampir semua penerimaan PBB diserahkan kepada daerah tingkat 2 untuk membiayai pembangunan daerahnya. Tidak semua daerah mampu menjalankan pemungutan PBB. Bagi daerah besar seperti DKI Jakarta, Jatim, atau Jabar, tak masalah karena biaya pemungutan PBB juga jauh lebih kecil dibandingkan pendapatannya. Sebaliknya, daerah-daerah kecil tidak punya aparat atau sistem yang mampu menjalankan administrasi PBB. Itu salah satu alasan mengapa administrasi PBB dulu dilakukan oleh pusat tapi penerimaan diserahkan ke daerah, kata Robert Papahan, Dirjen Pajak periode 2017 sampai 2019. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1988 berlaku, urusan kepemilikan tanah menjadi ranah tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Sementara pemungutan pajak menjadi tugas Direktorat PBB. Direktorat PBB juga tidak boleh lagi mengeluarkan riwayat tanah karena sudah menjadi urusan BPN. Direktorat PBB hanya fokus pada satu formulir untuk pendaftaran tanah. Bawa PC ke cebur laut. Pada aspek proses bisnis, Direktorat Pajak Bumi Bangunan pun melakukan reformasi. Rubino Sugana yang pernah menjadi konsultan untuk membantu proses reformasi pajak pada 1989 sampai 1991 berbagi cerita. Kita boleh bangga loh karena sistem administrasi PBB di DJP itu yang paling besar di dunia. Sistem informasi pajak atau SISMIOP milik DJP mampu mengadministrasikan lebih dari 110 juta objek pajak. Padahal PPH dan PPN, pajak penjualan maksudnya, hanya puluhan juta katanya. Rubino pertama kali bergabung dengan tim reformasi pajak DJP pada 1989. Saat itu Bank Dunia tengah menjalankan proyek membangun sistem untuk meningkatkan penerimaan dari PBB. Reformasi yang dilakukan di Direktorat PBB meliputi perbaikan proses bisnis, pemetaan, pendataan, penilaian bumi dan bangunan, sampai mencegah kemungkinan kolusi antara WP dengan petugas pajak. Salah satu contoh tugas tim itu adalah melakukan otomatisasi penilaian melalui komputer. Dulunya proses ini dilakukan secara manual. Jika awalnya penilaian dilakukan petugas pajak dengan mendatangi masing-masing objek pajak, maka setelah reformasi, proses penghitungan nilai objek pajak dilakukan secara komputer. Proses ini mampu meminimalisasi peluang terjadinya negosiasi antara pegawai dengan pemilik objek pajak. Saat itu, Harvard Institute for International Development atau HIID yang menjadi konsultan DJP juga mulai memperkenalkan sistem pembayaran PBB melalui bank. PBB yang tadinya dibayar langsung ke petugas pajak diganti menjadi pembayaran melalui bank. Kita bangun teknologi informasinya, sistem bisnisnya, formulirnya, dan lainnya. Waktu itu masih menggunakan persona komputer atau PC dengan local network, kata Rubino. Tim reformasi PBB bekerja secara paralel. Ada yang berfokus pada pendataan, penilaian, collection, and payment. Pada aspek penagihan dan pembayaran, kita make sure PBB yang sudah ditagihkan atau surat pemberitahuan bisa dikolek. Pada saat itu, tunggakan banyak sekali. Tim reformasi juga membuat model menggunakan komputer untuk menentukan dasar pengenaan pajak. Data-data mengenai bumi bangunan dikumpulkan, meliputi luas bangunan, material bangunan, berapa jumlah kamar, dan seterusnya. Dengan dasar itu kemudian dibandingkan, dibuat penghitungan menggunakan komputer sebagai dasar pengenaan pajak. Sistem pencatatan SPT juga diotomasi menggunakan komputer, yang juga menarik. Waktu itu, di Direktorat PBB ada biaya operasi atau BO sebesar 10% dari penerimaan PBB. Dana tersebut bisa digunakan Direktorat PBB untuk berinvestasi atau untuk pengembangan. Awalnya jumlah 10% itu relatif kecil karena penerimaan pajaknya masih sedikit. Tapi setelah reformasi, penerimaan PBB meningkat 2 kali lipat.
Pada 1991, semua pendataan, penilaian maupun penagihan dan pembayarannya digabung ke Sismiop. Uji coba Sismiop pertama kali dilakukan di Bekasi. Kemudian Pak Karsono Surjowibowo, mantan Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, memutuskan untuk uji coba di Jakarta juga. Wah, kita agak was-was soalnya rekomendasi ini agak sensitif. Jakarta itu kan banyak pejabat dan lain-lainnya, tapi Pak Karsono tetap mau uji coba di Jakarta. Akhirnya dilakukanlah uji coba di Jakarta. Semua objek pajak dan persil tanah didata ulang. Belum ada Google Map, drone, atau semacamnya. Jadi kita kirim 2.000 orang, kita beri pelatihan dulu. Setiap pelatihan diikuti 300 sampai 400 orang. Setelah itu, mereka disebarkan ke seluruh Jakarta. Setelah pendataan, kemudian dilakukan penilaian. Tagihan PBB dicetak dan dimonitor pembayarannya, katanya. Direktorat PBB saat itu dalam waktu 1 tahun berhasil mendata sekitar 1 juta objek pajak PBB di seluruh Jakarta. Hasilnya, penerimaan pajak Jakarta meningkat 2 kali lipat sampai akhirnya Direktorat PBB punya cukup dana untuk mengembangkan IT-nya. Jadi, sistem IT tim PBB terbilang cukup canggih. Direktorat PPH dan PPN masih pakai mainframe besar, kita sudah pakai PC. Beberapa tahun setelahnya, hasil uji coba itu diterapkan ke seluruh Indonesia yang lekat di ingatan Rubino saat melakukan pelatihan di daerah. Adalah masih banyak orang yang takut memegang keyboard komputer. Pengiriman peralatan ke daerah pun seru. Beberapa kali kita membawa PC dan beberapa set local network harus melewati sungai. Dan pernah juga kecebur di laut, tapi akhirnya pada 1993 semua PC bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Tahun 94 sistem PBB sudah direplikasi di 25 kota, disusul ke banyak kota lainnya. Nah, kode terakhir Direktorat PBB. Masih jelas diingatan Maizar Anwar, Direktur PBB Dirjen Pajak sekitar 2009. Ia berjalan beriringan dengan Dirjen Pajak saat itu Darmin Nasution. Pak Maizar, soal PBB sudah biarkan saja, ujar Darmin kepada Maizar. Yang dimaksud Darmin adalah Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan yang dipimpin oleh Maizar. Ya, sebagai bagian dari proses reformasi sistem administrasi pajak yang tengah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat PBB akhirnya terpaksa ditutup. Pengembalian pelaksanaan administrasi PBB P2 ke daerah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengembalian pelaksanaan administrasi ke daerah ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Penyerahan pertama kali dilakukan kepada Jawa Timur pada 2011, disusul DKI Jakarta pada 2012. Seluruh penyerahan kewenangan di bidang pajak bumi dan bangunan ini selesai pada 2014. Sejak itu, kewenangan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan biaya perolehan hak atas tanah bangunan diserahkan ke pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Namun, untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak. Maizar mengaku pada mulanya sempat keberatan atas pengalihan administrasi PBB ke Pemda. Administrasi PBB berbeda dengan administrasi jenis pajak lain, seperti PPH atau PPM. Di PBB, kita harus punya dua ilmu sekaligus, yaitu ilmu pemetaan dan ilmu penilai, kata Maizar. Begitu administrasi PBB diserahkan ke Pemda, maka semua jenis pekerjaan mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, keberatan, dan pengurangan akan dikerjakan sendiri oleh Pemda.
Untuk itu, kata Maizar menambahkan, aparat Pemda harus memiliki pengetahuan teknis tentang PBB dan harus memahami benar seluruh aspek teknis PBB. PBB itu sulit, rumit, dan butuh biaya tinggi. Karena memerlukan biaya tinggi itulah, maka daerah-daerah yang penerimaan PBB-nya kecil akan keberatan, ujar Maizar. Menurutnya, aparat Pemda harus mendapatkan pelatihan dulu sampai benar-benar memahami pengolahan PBB. Aparat Pemda perlu tahu peta kelurahan, peta blok, dan peta nilai tanah, dan kemudian juga aspek administrasi PBB. Akhirnya Maizar dan timnya ditugasi berkeliling ke daerah-daerah. Kami menatar orang-orang daerah, bicara 1-2 jam di satu daerah, besoknya pindah lagi ke tempat lain. Maizar mencontohkan salah satu aspek dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Misalnya wajib pajak mengajukan keberatan, aparat Pemda harus tahu perbedaan antara keberatan dengan pengurangan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak mampu bayar, itu bukan keberatan, tetapi harus mendapatkan pengurangan. Kalau keberatan itu terkait salah data, salah nama, dan salah luas, kalau orang yang minta pengurangan itu artinya orang yang tidak mampu. Yang juga dikhawatirkan Maizar pada saat itu adalah data PBB yang sudah dibangun oleh Ditjen Pajak selama puluhan tahun bisa rusak jika pengelolaan administrasi PBB diserahkan ke Pemda. Saya sudah mengingatkan Pak Darmin waktu itu, tapi akhirnya Direktorat PBB tetap dibubarkan dan data administrasi pertanahan diserahkan semua ke Pemda. Pada saat itu, data PBB hanya dimiliki dan disimpan Dirjen Pajak. Direktorat PBB sampai 2009 itu sudah memetakan semua tanah, termasuk tanah negara, tanah pemerintah, termasuk rawa. Sementara Badan Pertanahan Nasional hanya memetakan tanah-tanah yang bersertifikat. Maizar menceritakan betapa tidak mudahnya mengumpulkan data semua tanah untuk membuat data PBB. Pada mulanya, petugas pajak akan memetakan masing-masing bidang tanah, kemudian dibuat per blok. Kita datangi dan petakan dengan cara diukur bidang tanahnya satu-satu. Dibuat data bloknya. Ini keunggulan PBB. Semua bidang tanah di Indonesia sudah di-mapping. Sudah ada petanya, kata Maizar. Yang kedua, kata Maizar, semua bidang tanah sudah ada value-nya. Sudah ada nilainya, sudah ada NJOP-nya. Semua bidang tanah sudah jelas di mana objeknya dan siapa subjeknya. NJOP sendiri diperoleh dengan mengumpulkan informasi harga pasar di lapangan. Kita bikin zona nilai tanah dengan harga yang sama. Misalnya harga 1 juta kita jadikan 1 zona. Petanya namanya peta zona, nilai tanah ZNT. Ya, zona nilai tanah. Data PBB bersifat multiguna dan bermanfaat untuk berbagai keperluan. NJOP misalnya menjadi dasar pengenaan PBB dan BPHTB, PPh final, ganti rugi terhadap rumah yang digusur. Tarif pengurusan sertifikat dan balik nama pun memakai NJOP sebagai dasar penghitungan. Ada 14 instansi yang menggunakan NJOP PBB untuk berbagai keperluan, kata nahkoda terakhir Direktorat PBB DJP yang hampir 30 tahun menghabiskan karirnya di direktorat yang mengurus soal pertanahan tersebut. Karena sulit dan ribetnya, mengurus administrasi PBB tak mengherankan jika kemudian banyak Pemda yang keberatan ketika administrasi PBB diserahkan kepada mereka. Hampir 90% Pemda menolak pada waktu itu, kata Maizar. Mereka menganggap keputusan itu hanya menambah-nambah pekerjaan Pemda. Objeknya banyak, sementara banyak Pemda yang tidak punya SDM yang mumpuni dan berlatar belakang pengukur maupun penilai. Yang mau menerima itu daerah-daerah penghasil minyak seperti Riau, atau Kaltim, atau daerah-daerah yang memiliki kota-kota besar seperti DKI Jakarta atau Jabar. Sisanya kebanyakan menolak. Sebelum administrasi PBB diserahkan ke daerah, Dirjen Pajak menyadari bahwa banyak Pemda yang tidak mampu menjalankan pemungutan PBB dan BPHTB. Namun karena hasil pungutan pajak diterima daerah, maka daerahlah yang harus mengurus administrasi dan pemungutan PBB. Selain itu, biaya operasional pemungutannya yang sangat tinggi tak sebanding dengan yang diterima pusat, membuat pengelolaan PBB diserahkan ke daerah. Robert tak menampik perihal soal kecilnya penerimaan yang didapat pusat dari pungutan PBB. Meskipun PBB dan BPHTB ini administrasinya
di pemerintah pusat, 90% revenue-nya dikembalikan ke daerah. Kami di Dirjen Pajak hanya memungut. Jadi aneh juga, kok kayaknya daerah menyuruh pusat untuk memungut PBB dan BPHTB. Hanya 10%, sisanya buat kita. Ya upah, pungutlah itu, kata Robert. Pemerintah daerah pun mulainya juga kerepotan mengurus PBB. Tak mengherankan jika pada awal-awal administrasi PBB dan BPHTB diserahkan ke daerah. Ada Pemda yang malah rugi karena menjalankan proses administrasi pemungutan PBB dan BPHTB dibutuhkan organisasi, SDM, proses bisnis, dan IT yang mahal. Biaya untuk menjalankan administrasi PBB lebih mahal daripada revenue-nya. Ada daerah minus yang marah-marah ketika PBB diserahkan ke mereka, tapi akhirnya tetap diserahkan ke daerah. Semangatnya desentralisasi, meskipun di daerah-daerah yang kecil memang menjadi inefisien karena biaya memungut lebih mahal dari penerimaannya. Ini juga empowerment bagi daerah agar mampu menjalankan administrasi PBB sendiri. Lanjut, Robert. Oke, demikian seri membaca penelitian pajak, khususnya membaca buku Reformasi Pajak bersama dengan Bang Ben. Apabila dirasa video ini bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe-nya. Dan apabila ingin mengetahui video-video saya selanjutnya, silakan diklik tombol subscribe-nya. Silakan diklik tombol notifikasinya. Demikian.